Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bunga Dwi Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan alam serta langkah konkret yang bisa diambil oleh perusahaan untuk mengurangi ecological footprint-nya atau jejak ekologisnya. Di sini saya mengambil kasus dari Nestle, di mana perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, yang mana pada tahun 2010 lalu Nestle ini terseret skandal lingkungan besar terkait rantai pasok dari minyak sawitnya. Awalnya, organisasi lingkungan Greenpeace ini merilis laporan berjudul Code Red Handed yang mengungkap bahwa Nestle membeli minyak sawit dari Sinarmas, salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Nah, investigasi dari Greenpeace ini menemukan bahwa Sinarmas ini membuka lahan dengan cara menebang hutan hujan dan mengeringkan lahan gambut yang kaya karbon untuk memperluas perkebunan mereka. Praktik ini merusak habitat dari orangutan sekaligus melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer. Yang membuat kasus ini viral adalah bagaimana cara dari Greenpeace ini mengangkatnya, di mana mereka membuat video parodi dari iklan KitKat, mengubah pesannya jadi seruan untuk memberi orang hutan sebuah kesempatan. Nah, saat Nestle meminta pihak YouTube menghapus video ini dengan alasan hak cipta, publik justru menilainya sebagai upaya pembungkaman kritik. Jadi protes pun meluas ke media sosial, bahkan dari halaman Facebook resminya Nestle dibanjiri komentar negatif. Menariknya, tekanan publik ini membuahkan hasil yang cukup cepat. Hanya dalam waktu sekitar 8 minggu sejak kampanye, Nestle ini memutuskan berhenti bekerja sama dengan Sinarmas dan berkomitmen hanya memakai minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan. Nah, Nestle juga mulai bekerja sama dengan lembaga pemantau kehutanan independen untuk melacak asal-usul dari minyak sawit di seluruh rantai pasoknya. Kasus ini kemudian mendorong perusahaan besar lain seperti Mars, Mondelez, serta Nestle untuk turut mengadopsi kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation. Nah, pelajaran pentingnya, kebijakan anti deforestasi di atas kertas saja itu tidak cukup kalau tidak diikuti pengawasan nyata terhadap pemasok. Reputasi mereka global bisa runtuh secepat begitu publik menyadari adanya jarak antara komitmen yang diucapkan dan praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah dengan industri perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Langkah pertama berdampak pada setiap yang bisa diterapkan perusahaan di sini adalah transparansi rantai pasok penuh, di mana dipadukan dengan sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO atau Round Table on Sustainable Palm Oil. Secara konkret, ini bisa berarti memecahkan dengan jelas dari kebun atau petani mana setiap batch bahan baku itu berasal. Menetapkan komitmen tegas untuk tidak membuka lahan baru dengan membakar hutan atau mengeringkan lahan gambut, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani kecil mengenai metode pembukaan lahan tanpa bakar. Seperti terlihat dari kasus Nestle ini, kerusakan lingkungan yang tidak terpantau bisa cepat berubah dari krisis reputasi sekaligus krisis finansial. Bagi perusahaan di daerah kita, transparansi rantai pasok bukan lagi sekedar bentuk tanggung jawab pada lingkungan, tetapi sudah menjadi syarat pasar karena makin banyak pembeli internasional yang menolak produksi sawit yang tidak bisa dipastikan bebas dari deforestasi. Kesimpulannya, keberlanjutan lingkungan dan transparansi rantai pasok bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan bagi kelangsungan bisnis modern. Sekian dari saya, terima kasih.